A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kali ini wasiat bertakwa, mari kita beranjak dari dengan semangat pulang ke akhirat. Kita membangun kebaikan di dunia ini. Dengan semangat pulang ke akhirat, kita membangun kebaikan di dunia ini. Hal yang demikian tentu berdasarkan berbagai ayat-ayat yang sudah kita kemukakan tentang doa mukmin yang berasal dari surat Baqarah 201, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian tentang surat A'raf 156, waktu belana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Tetapkanlah pada kami kehidupan hasanah di dunia ini, juga kehidupan hasanah di akhirat kelak. Kemudian ada satu masalah yang ingin kita kemukakan tentang surat Yasin, surat 36 ayat 77, 78 dan 79. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yarau insanu, yaitu apakah manusia tidak melihat secara ilmiah, anna khalaqnahu min nutfatin, bahwa sungguhnya kami telah menciptakan dia dari nutfah. Faidah huwa khasimun mubin. Tidak di sini berarti tiba-tiba, maka tiba-tiba. Jadi setelah berkembang sekian lama dari nutfah sudah jadi manusia. Kemudian pendidikannya tidak melalui pendidikan yang wajar menurut sunnah Rasul. Ujungnya tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Penentang terhadap pembangunan hasanah di dunia, penentang terhadap sunnah Rasul, penentang terhadap kebijakan Allah, padahal dia ciptaan Allah. Padahal dia mendapat pelayanan indah dari Allah segala-galanya. Tetapi tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat perumpamaan bagi kebijakan kami. Perumpamaan menurut gambaran dia dengan pendidikannya yang tidak menurut kebijakan pencipta. Wa nasiya khalqah, sedangkan dia lupa kepada penciptaannya. Lupa berasal dari mana, lupa siapa yang menciptakan, lupa berbagai pelayanan indah
yang dikatakan kullu man fis samawati wal ardi yas'aluhu man fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini meminta kepadanya, meminta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, yaumun di sini sama dengan al waktu mutlaqon, setiap saat dia Allah ada dalam urusan. Ngurus penciptaan ikan dengan perkembangannya, penciptaan semut dengan perkembangannya, manusia dengan perkembangannya, pohon jagung dengan perkembangannya dan sebagainya. Itu yas'aluhu man fis samawati wa fil ard, sehingga di setiap saat dia Allah ada dalam urusan. Sudah diurus demikian dulu Pak. Nah, orang ini tidak tahu diri. Nasya kholqoh qala mayuhil idoma wa hiya ramim. Inilah yang kita katakan menyangkut urusan pulang ke akhirat. Dia bertanya, mayuhil idoma, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini, wahya romim, sedangkan dia telah berserakan. Manusia telah mati, tulang belulangnya berserakan. Dia bertanya, siapa yang bisa menghidupkan ini? Nah, berarti inilah di antara orang yang tidak punya satu pandangan akan pulang ke akhirat. Allah memerintah kepada Nabi Muhammad, "Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah." Jawablah oleh Anda, yang menghidupkannya itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, yaitu dia adalah yang berilmu perihal segala ciptaan. Allah berilmu tentang ciptaan semesta angkasa, Allah berilmu tentang ciptaan bumi ini, tentang angin, tentang segala. Allah berilmu. Itulah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah berserakan itu. Nah, jadi berarti di sini urusannya menyangkut kebangkitan di akhirat kelak. Maka dari sudut itulah kita ingin memperingatkan diri dengan eksplorasi ayat Quran bahwa kita akan pulang ke akhirat. Maka dengan semangat pulang ke akhirat kita membangun kebaikan di dunia ini. Sebab tentu manusia akan berpikir takut gagal nanti di akhirat kelak. Inilah yang mau kita kemukakan tentang dengan semangat pulang ke akhirat kita membangun kebaikan di dunia ini. Kalau terjadi su'ul fahmi, terjadi kesalahpahaman, terjadi misunderstanding, maka inilah yang harus kita lawan. Kita harus melakukan struggle against misunderstanding. Kita harus melakukan perjuangan melawan kesalahpahaman. Sebab salah paham itu membahayakan. Kalau orang mau menolong dianggap mau merampok, maka pertolongan tidak akan ada.
Sebaliknya orang mau merampok dianggap menolong, maka perampokan akan jadi. Itulah bahayanya. Maka kesalahpahaman ini harus segera diperangi. Termasuk ke dalamnya ada yang memperjuangkan untuk akhirat, segala sesuatunya untuk akhirat, sholat untuk akhirat, maksudnya dunianya tidak gitu, dunianya itu tidak, akhiratnya. Ada lagi nanti dunia melulu, nggak usah dihiraukan itu akhirat. Di dunia ini harus kebagian, sebab akhirat itu tidak ada. Dua-duanya ini tetap misunderstanding. Maka dari sanalah kita merumuskan dengan semangat pulang ke akhirat, kita membangun kebaikan di dunia ini. Jadi berarti semangat membangun kebaikan itu dalam rangka bakal pulang ke akhirat. Kalau kita ambil salah satu hadis yang pernah dulu dikemukakan sebenarnya ya, Nabi menyatakan in qomatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fal yazroha. Apabila sa'ah di sini ke arah sa'ah kubro ya. Jika sa'ah kubro, jika kiamat, jika hancurnya alam semesta ini sudah dekat, sedangkan di tangan salah seorang kalian ada bibit kurma, fal yazroha, maka hendaknya dia menanamnya. Nah, ini berarti ini satu penegasan Nabi. Jangankan kiamat masih jauh, sudah hampir terjadi kiamat saja, urusan tanam menanam harus tetap menanam. Nah, jadi di sini sungguh satu filsafat yang luar biasa ya. Artinya kenapa orang tidak mempersoalkan kemakmuran? Kenapa orang tidak membangun kecerdasan? Kenapa orang tidak membangun keterampilan? Kenapa orang tidak membangun kemakmuran? Padahal begitu Nabi menegaskan, sudah hampir terjadi kiamat saja, tanam terus. Atau ada salah satu filsafat Persia, filsafat Persia yang ini tentunya ada kaitan dengan pengetahuan mereka tentang para rasul. Pada suatu saat seorang Kisra Anusirwan, itu gelar raja di Parsi, disebutnya Kisra, berjalan-jalan ke daerah, ketemulah dengan orang tua yang sedang nanam pohon yang kira-kira terpanennya jauh lah gitu. Kisra bertanya, "Kek, kenapa kamu tanam ini? Kamu kan sudah tua." Nah, jadi si kakek itu menjawab begini, "Qad gorosa man qoblana fa'akalna wa nagrisunahnu liyakula man ba'dana." Entah kalau dalam bahasa Persinya ya, tapi saya membacanya dalam versi yang disebut bahasa Arab. Qad gorosa man qoblana fa'akalna wa nagrisunahnu liyakula man ba'dana. Orang-orang sebelum kita telah menanam dan kita makan, bisa saja yang nanam sendiri tidak makan karena keburu mati. Fanagri sunahnu, maka kita menanam liyakula man ba'dana, agar orang-orang setelah kita bisa makan. Artinya walaupun kita tidak makan. Nah, ini
bukan hadis ya. Ini adalah cerita petani Persia ketika didatangi Kisra Anusirwan. Ini artinya kita perlu ceritakan, begitulah semangat yang tentunya ada pengaruh dari Rasul-Rasul mengajar kemudian menjadi pola pikir, terus berkembang, ujungnya sampailah pada satu filsafat yang kita anggap baik. Artinya semangat menanam itu tidak usah dia harus makan dari sana, hatta dia tidak makan pun orang lain makan juga. Kita juga makan hasil tanaman orang lain, maka kita pun tidak keberatan menanam walaupun yang makannya bukan kita. Nah, jadi di sanalah artinya kita ingin mempunyai satu pandangan dan penilaian, kemudian menjadi sikap, semangat membangun kebaikan di dunia ini untuk bekal pulang ke akhirat. Apalagi kalau misalkan kita melihat tentang apa yang terjadi pada Sunnah Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Kemudian Allah nusibu bihi man nasya'u mir rahmatina wala nudhi'u ajral muhsinin. Terbentuklah sunnah Nabi Yusuf, Mesir menjadi makmur. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya dikatakan wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Imbalan di akhirat lebih dari itu, lebih indah dari itu bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi berarti di sana dijelaskan oleh ayat Quran bahwa keindahan di dunia ini hasil hidup ilmiah, hasil laku perbuatan tepat dari pandangan ilmu yang Allah ajarkan, sehingga membangun kehidupan yang diistilahkan salamun, damai dengan dinul Islam, rahmatullah, kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah, wa barakatuh, kehidupan kemakmuran atau saling memakmurkan menurut ajarannya. Ajrul akhirati lebih dari itu. Sehingga kita kembali kepada dengan semangat pulang ke akhirat, kita membangun kebaikan di dunia ini. Inilah hal-hal yang seharusnya kita lebih dulu menyambut berbagai program kemanusiaan untuk kebaikan, yang mana perdamaian didengungkan di mana-mana, keadilan didengungkan di mana-mana, kemakmuran didengungkan di mana-mana, seharusnya diisi dengan pandangan dan laku perbuatan yang tepat dengan bertujuan ihsan. Apa tujuan ihsan? Berbuat tepat menurut yang diperintah. Dari laku perbuatan menurut yang diperintah ini tepat, maka nanti akan menghasilkan akibat. Kalau belajar menjadi pandai, kalau bertani menjadi makmur, kalau mengajar jadi orang-orang pada cerdas, kalau berlatih waratilil Qur'ana tartila, telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya, maka hasilnya adalah inna sanuki alaika kaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada anda kaulan, omongan ilmiah sakilan yang berbobot hebat.
Dari sana nanti faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang telah menjadi mudah minhu minal Quran, wa aqimus sholat, dengan itu tegakkanlah sholat. Sehingga dengan sholat ini nanti akan menghasilkan inisiatif khair. Dari ayat yang tertanam di dalam hati menimbulkan semangat ruhan min amrina, yang menurut para ahli ini sangat efektif sekali di waktu sekitar mulai tengah malam menjelang subuh. Itulah waktu-waktu tahajud yang tidak boleh kita sia-siakan, sehingga dengan demikian kemampuan menelaah makin lebih dalam, kemudian nanti melahirkan inisiatif untuk kebaikan manusia kehidupan ini. Jadi disinilah persoalannya, sehingga tentunya kita tidak akan bosan melakukan berbagai perbaikan di berbagai bidang, membina kecerdasan, melatih, walaupun kita di ujung zaman ini yang boleh dikatakan gangguannya sudah terlalu banyak. Apa gangguannya terlalu banyak? Kalau di zaman Nabi Adam alaihissalam, kalaupun berubah itu bahasa, ya paling sedikit lah berubah. Kemudian dari sana Nabi Idris mulai agak banyak. Sebab yang kupur setelah Nabi Adam terus juga berkembang. Tidak enak pakai bahasa nur, mulai robah lagi. Nanti muncul Nabi Adam kedua, dikembalikan lagi. Yang mau perbaikan kembali lagi, yang tidak terus berkembang Nabi Idris. Yang mau sehat kembali lagi, yang tidak terus berkembang. Begitu sampai sekarang kita menyaksikan bukan ratus, mungkin ribuan bahasa ini. Yang tidak urung itu semua jadi kesulitan kita menanggapi bahasa asli dari yang Allah ciptakan, yang Allah dengan itu mengajar kepada para rasul. Ada satu keuntungan yang perlu kita syukuri, bahwa para ahli mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu katanya sekitar 60% lebih berasal dari bahasa Quran. Dan kita merasakan adanya kesamaan-kesamaan itu, yang kemungkinan juga ini juga mempengaruhi kepasihan kita berbahasa Quran untuk orang Indonesia agak mudah. Sehingga disinilah artinya kita harus terus bekerja dalam rangka perbaikan sholat melalui eksplorasi ayat. Apa yang ketemu kita jelaskan di sana. Ketemu kata kerja, misalkan yang kita kenal 14, latihlah 14. Kemudian kata kerja yang sulitnya kita kasih contoh satu. Qala yaqulu, misalkan diselesaikan tasrifnya, sehingga nanti daro ya duru sudah mudah. Kita selesaikan roma yarmi romyan, sehingga dengan demikian maka hama yahmi himayatan sama saja. Itulah pengalaman-pengalaman yang sudah kita pernah lakukan, sehingga dengan demikian
bisa dikatakan sesuatu yang menggembirakan bahwa generasi muda kita agak cepat ya menangkap ayat banding kita-kita yang dahulu. Itulah hendaknya ini terus dikembangkan. Kemudian dengan demikian diusahakan secepat mungkin bisa ketangkap apa dari ayat Quran sehingga menjadi tayassaro. Berdasar itu aqimus sholat. Kalau itu dalam sholat jamaah maka usahakan qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya saya menganjurkan kepada masing-masing cobalah cari satu rumusan yang mana yang lebih baik dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Adakah rumusan yang lebih baik dalam hidup ini selain semangat pulang ke akhirat membangun kebaikan di dunia ini? Kalau ada, silakan ajukan dan nanti kita angkat sebagai satu wasiat. Sebab kalau kita punya pandangan sih begini, artinya bagi yang tidak sadar pulang ke akhirat itulah jadi sumber kekacauan. Kalau orang mau korupsi sadar pulang ke akhirat tidak jadi nanti korupsi. Kenapa? Buat apa? Dana banyak, buat apa? Harta banyak, hasil dari satu pelanggaran. Toh nanti begitu mati ditinggalkan juga. Atau bahkan sesuatu hal yang didapatkan secara sah. Katakan saja orang bertani menanam satu biji jagung, begitu keluar tongkolnya jadi 500 biji, berarti 499 dari Allah. Kalau satu tongkol, kalau ini sekian rantai, kalau ini sekian hektar, tentunya jadi melimpah. Mimma rozaqnahum yunfikun, dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, mereka mengeluarkan anggaran untuk pembangunan hasanah fid dunya. Alangkah akan terkumpul banyaknya nanti kalau ini disadari oleh masing-masing orang, kalau ini sudah menjadi filsafat dari masing-masing orang. Kalau orang berjudi, 10 orang kumpul masing-masing mengeluarkan 1 juta, yang menang 1 orang, berarti yang menang 10 juta itu hasil memindahkan dari kantong orang lain. Potong panitia. Tetapi kalau 10 orang itu bertani, maka yang dia dapatkan bukan merampok dari kawannya, tetapi dari Allah. Jadi dunia akan cepat makmur. Dengan judi tidak akan makmur. Sebab yang pindah ke kantong orang yang menang itu dari kantong kawannya. Itu bukan dari Allah seperti halnya nanam 1 biji menjadi 500. Bukan seperti itu.
Jadi alangkah berbahayanya. Apalagi kalau kita ambil innama yuridu syaitanu ayyuqya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat fal antum muntahun. Hanyalah setan menginginkan menimpakan permusuhan dan kemarahan besar pada kalian fil khamri wal maisir dalam urusan minuman keras dan judi. Itu program setan. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat, serta ingin menghadang kalian dari kesadaran hidup menurut ajaran Allah dan dari salat, satu pembinaan kepatuhan. Alangkah bahayanya kalau itu mengembang di kehidupan manusia, akan rusak nanti kehidupan ini. Jadi artinya akan kita balik. Dunia ini hancur akibat ulah orang yang tidak sadar pulang ke akhirat. Nah, disinilah yang mau kita kembangkan, sehingga dengan demikian mari kita capai satu filsafat hidup yang sebaik-baiknya, hasil dari eksplorasi ayat Quran yang dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa dzurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.